dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman di sini, Asiyah bintu Muzahim, dia merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sebuah faedah ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin masuk surga, kita hendaklah kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri artinya kita merasa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surga. Kemudian yang kedua, kita merendahkan diri kepada Allah di sini maksudnya hendaklah kita ini sering-sering beribadah. Ya walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah, lantas dengan apa kita bisa mengandalkan? Dengan apa kita bisa menjaminkan bahwa diri kita ini salah satu penduduk surga? Ya kecuali dengan amal. Tidak ada di antara kita ini yang tahu kamu masuk surga atau tidak. Enggak. Maka salah satu cara agar kita bisa mendapatkan surga ya dengan cara memperbanyak ibadah. Namun ketika kita banyak ibadah, jangan sampai kita ini sombong sehingga kita menyombongkan diri, tidak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan saya sudah banyak, buat apa saya beribadah lagi? Maka ini bisa jadi terkadang ketika seseorang itu sudah merasa amalnya banyak, akhirnya dia sombong, akhirnya dia pamer, akhirnya dia malah futur. Maka hendaklah ketika kita mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa butuh. Saya butuh amalan ini, saya merasa butuh amalan itu. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah merasa, si amalan saya ini ikhlas. Ikhlas. Tapi kita tidak tahu. Mungkin saat ini ikhlas, tapi bisa jadi 10 tahun kemudian kita tidak ikhlas. Suatu ketika datang seseorang yang menyebutkan amal kebaikan kita. Oh, ibu ini dulu bersedekah. Ketika kalian itu tidak ada yang tahu. Nah, ketika disebutkan sebuah amalan kita, amal kebaikan kita, 10 tahun yang lalu kita memang benar-benar ikhlas. Tapi 10 tahun kemudian ketika disebutkan amalan tersebut, apakah keikhlasan kita ini tetap sama seperti 10 tahun yang lalu? Belum tentu. Karena namanya ujian itu tidak ada yang tahu. Terkadang tuh ujian itu nggak langsung. Kita ikhlas, besoknya langsung diuji. Belum tentu. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 20 tahun, bisa jadi juga 70 tahun. Kita tahu tentang kisah seorang muadzin, seorang ahli ibadah, seorang muadzin yang kerjaannya itu senantiasa mengumandangkan, mengajak orang untuk sholat. Begitu juga seorang ahli ibadah yang 70 tahun senantiasa diisi dengan ibadah. Nggak ada yang lain. Ibadah, ibadah, ibadah. Tapi akhir hayatnya seperti apa? Di neraka. Kita nggak ada yang tahu ujian kita ini kapan terjadi. Maka jangan sampai kita ini merasa menyombongkan diri. Kita tidak butuh. Maka tidak tepat seseorang, ya Allah, masukkanlah aku surga jika Engkau berkehendak. Loh, seakan-akan kamu nggak butuh. Begitu juga dengan sebuah nasyid, entah nasyid atau ya apalah itu, sebuah syair yang syair tersebut itu dinisbatkan kepada Abu Nawas atau Abu Nuwas. Apa itu syairnya? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Tapi aku ketika di dalam surga aku merasa tidak pantas. Tapi kalau dimasukkan ke dalam neraka aku juga tidak kuat. Nah, ini pertanyaannya, kamu doa itu serius apa enggak? Kamu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kamu mau menyombongkan diri atau mau merendahkan diri? Pilihannya satu, merendahkan diri. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, itu nggak cukup untuk masuk surga. Karena untuk masuk surga itu adalah dengan murni rahmat Allah.
murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk surga, ini enggak. Itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal ibadah kita itu hanya salah satu faktor agar kita bisa mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.